Oke, kembali lagi di Cinematic Cinema Analytic. Baik lagi bersama Andi dan Sakin. ya. Kali ini kita masih di endorse sama Disney Plus ya. Iya. Harapannya di endorse Disney Harapannya. Plus. Karena kita bakal nge-review salah satu line up eksklusifnya Disney Plus Iya. lagi ya. Dengan judulnya Nona. Nona. Diperankan oleh siapa nih Mas Andi? Nadia Arini. Nadia Arina. Arina apa Arini? Terlalu Arina. Iya, terlalu cantik ya di sini. Cantik sangat banget ya. sangat cantik di sini digambarkan Nadia Arina ini terlalu apa ya? Wah gitu. Kalau teman-teman yang sering nonton FTV pasti kenal lah sama. Kenal ini banyak seliweran di FTV juga. Montir cantik. Montir cantik. Ngawur. jadi apa biasanya tukang cilok gitu gitulah pokoknya lah. Tapi di film ini dia sekarang berperan sebagai ini ya Nona ya. Nona. Yang jadi film ini disutradarai sama Anggi Ariska ya. Anggi Ariska Yang bisa ditonton di Disney Star ya teman-teman ya. Dan line up-nya siapa aja nih Pak? Line up-nya Selain ada Nadia Arina? Ada Nadia Arina, ada orang utan. Monyet. Yang utan ya. Terus ada Augie Fantus yang jadi Ogi, sahabatnya Nona. Terus ada Tio Pakusadewo dan supir taksi, ada penjual roti dan banyak ya. Banyak sekali pokoknya. Karena filmnya tentang ini ya, petualangan. Jadi karakternya jadi nggak terlalu banyak, tapi ya itulah Nona ya. Jadi ya, kita fokusnya cuma ke Nona doang. Jadi kita bisa lebih buat fans-fansnya Nadia Arina nih bisa menikmati dia selama hampir 1,5 jam full gitu. Jadi nggak dengan monyet, nggak pakai musik-musik gitu. jangan gitu. Nggak pakai musik-musik kayak gitu. Oke. Sebenarnya aku. Iya. Nadia Arina di sini menyuguhkan servis yang gini sih. Jadi kita nggak usah bahas Nadia Arina terus ya. Oke. Kita lanjut ke filmnya ya. Ke cerita. Karena ini sedikit menarik ya dari segi cerita. Menarik sih. Karena apa ya, berangkat dari permis yang simpel kayak friendzone, ya, terus sahabatan, bisa berlanjut ke pencarian jati diri lewat sebuah perjalanan traveling ya, lebih tepatnya ke Azerbaijan. Oke, jadi dari segi cerita si Nona sendiri ini digambarkan sebagai sesosok wanita dengan berbagai masalah ya intinya. Iya. Dari banyak sekali masalahnya ya. Keluarga yang kasar, pacar yang abusive, sama berbagai hal yang membuat dia tuh nggak percaya tentang kehidupan lah intinya ya. Untungnya ada si Ogi yang berperan sebagai Ogi juga. Dan sebagai Ogi yang itu sahabatnya si Nona yang sangat terobsesi dengan Bahtera Nabinuh ya. Iya, jadi dia sangat terobsesi, tapi karena sesuatu hal lah ya, biasa lah di hubungan persahabatan itu, karena pasti bakal rusak karena cinta di situ. Munculnya si Steve ini, si pacar si Nona ini membuat hubungan si Ogi sama si Nona ini renggang sebagai sahabat ya. Tadinya kan mereka dari kecil kan sering naik gunung bareng sampai gitu. Punya ritual khusus ulang tahun tiap tahun gitu kan. Pokoknya ini banget lah ya. Gini banget lah. Cinta friendzone banget ya. Sekali. Si Ogi ini ya pengangguran ya. Jadi sama Steve nih kayak jauh banget gitu. Dan malah pada akhirnya kan si Ogi ini di hire oleh si Steve toh. Iya, jadi barista kopi di kafenya gitu. Yang membawa ke perjalanan ke gunung yang membuat si Ogi ini renggang nyawa ya. Cerita malah baru dimulai di situ, di mana di tengah-tengah frustasinya ya si Nona ini karena segala beban hidupnya ditambah satu-satunya orang yang dia sayang itu hilang tiba-tiba gara-gara kesalahan dia ya. Mau bunuh diri udah ada pisau gini, tiba-tiba Nona gitu kan. Si Ogi ini muncul di hadiah terakhir yang diberikan ke Nona di ulang tahunnya ya. Di sebuah boneka orangutan ya. Jadi si Ogi ini reinkarnasi ya gitu ya. Jadi tapi ke boneka gitu. Cukup unik untuk dari ceritanya karena Nona ini berpetualang bersama boneka monyet yang di situ sebenarnya penggambaran dari Ogi yang tewas karena kesalahannya. Itulah jadi motivasi dia ke Azerbaijan tuh buat mewujudkan mimpinya si Ogi gitu. Intinya seperti itu. Iya, menemukan Bahtera Nabinuh. Tapi untuk lengkapnya nonton sendiri. Iya, kita aja nggak di endorse Disney Plus tapi nonton kok. Itu pribadi loh. Yang pro dulu kali ya. Oh, dari pro. Banyak sih. Banyak. Sebenarnya kalau dari vibe-nya nonton film ini sih sebenarnya kerasa gitu petualangannya. Benar. Jadi kan kita emang difokuskan pada si Nonanya sendiri ya. Dan perjalanan dia gitu, dan dari depresinya dia sampai nangis sesenggukan terus ngajak bonekanya ngomong gitu kan, itu
bagus banget sih benar actingnya. Sama banyak ini ya scoring musik tuh yang benar-benar menghidupkan scene yang ada gitu. Ya. Kayak sedih, senang pun juga hidup gitu. Iya. Apalagi si Nona ini kan digambarkan dia juga suka main musik ya. Main musik, jadi main biola. Kayak benar-benar menggambarkan kalau semua emosinya Nona yang depresi, senang campur aduk tuh terwakilkan balut dengan musik yang ada pas gitu. Jadi emosi kalian tuh juga bakal main di situ saat nonton film Nona. Ditambahin Nadia Arina gitu kan. Arini siapa sih? Arini main di film lain. Nadia Arina filmnya Aura Kasih iya. Bagus lah untuk sinematografi, musik dan lainnya. Tapi dan banyak scenes shoot anamorfik yang menunjukkan alam-alam si Azerbaijan itu sendiri kan. Indah sekali sih. Banyak white shot yang Nona cuma jalan sendiri gitu. Nah, itu terus banyak kota-kota, sudut kota yang diliatin gitu. Sajian utama dari Nona tuh sebenarnya bukan itunya gitu. Karena ceritanya Nona sendiri emang sebuah film memang bisa berdiri dengan cerita kan ya. Jadi Nona menurutku adalah penggambaran kehidupan sendiri gitu. Jadi saat kita nonton Nona itu ya kita kayak hidup kayak kita lihat refleksi diri kita gitu loh. Iya, perjalanan kehidupannya bagaimana gitu ya. Iya, terus dia digambarkan depresi, berdamai dengan masa lalu. Terus ada hal-hal yang penuh kejutan ya, kayak dia kecopetan di Azerbaijan, kayak kita nggak pernah tahu di hidup kita tuh bakal terjadi apa aja gitu kan. Jadi Nona tuh benar-benar menggambarkan kayak kecopetan. Terus dia nggak sengaja melukai orang, itu kan kayak sering ya kita di hidup gitu lewat omongan melukai orang. Apalagi lewat omongan sih. Iya kan, jadi kayak digambar Nona tuh benar-benar penggambaran kehidupan itu sendiri. Jadi dalam ya tema yang diangkat dengan tema yang simple, jadi suatu yang baru buat film-film Indonesia yang biasanya tuh menjelaskannya tuh terlalu eksplisit ya. Seperti film yang lalu itu. Iya, yang pernah kita bahas di review sebelumnya ya. Jadi benar-benar indah lah menurut. Indah. Iya. Film ini indah. Terlepas Nadia Arina indah juga ya. Secara keseluruhan film ini indah sih. Jadi karena mungkin tema yang dicoba disampaikan oleh sang sutradara ini begitu berat ya, karena kehidupan itu sendiri ya. Jadi buat penonton yang nontonnya tuh kayak nggak dalam kondisi galau atau mungkin lagi senang, hidupnya nggak pernah galau, hidupnya nggak pernah senang terus, itu bakal susah mencerna filmnya ya. Karena cuma akan bosan sih. Bosan iya, karena cuma lihat Nona tuh kayak digambarin sebagai seorang cewek yang teriak-teriak, nangis-nangis gak jelas, terus lari-larian, tiba-tiba ditemu sama kakek nenek di gunung gitu. Jadi kayak lagu Cosmos gitu. Di gunung tinggi kutemui gitu kan. Jadi bener-bener ya, ini sebenarnya tapi karena emang temanya kehidupan yang bener-bener dekat dengan kalian ya, jadi bisa nyampe lah ke semua orang pesannya. Film ini memang harus ditonton dengan visi yang sadar dan terbuka gitu. Kalau justru dinikmatin sendiri. Ya. Dinikmatin sendiri biar mungkin intimate. Iya, lebih nangkep ya. Aku pribadi nih, aku nonton film ini tuh sepanjang film tuh masih belum paham apa yang bakal disampaikan di film ini, tapi di ending film itu semua terjawab dan aku menyadari kalau film ini tuh bukan cuma sekedar film gitu loh. Ini bisa menjadi sebuah refleksi, kayak kita nonton diri kita sendiri gitu. Nonton Nona tuh nonton kita sendiri, nonton kehidupan kita sehari-hari gitu ya, terjebak friendzone, terjebak di hubungan yang salah, atau mungkin banyak juga yang orang tuanya ini ya, yang orang kasar, terus gitu ya. Pengangguran juga disinggung di situ. si Augie juga pengangguran, terus gambarkan ini ya, banyak inilah kejutan-kejutan kehidupan tuh benar-benar muncul di Nona. Di sini. Ya, jadi kalau nge-review Nona tuh kayak nge-review dirimu sendiri sebenarnya. Bener, kayak nonton diri sendiri gitu. Nonton diri sendiri. Apalagi aku paling suka tuh ya Terlepas Dari Kontra. Lepas lagi dari kontra. Emang banyak bagusnya sih sebenarnya. Banyak bagusnya. Jadi bingung kalau bahas kontranya. Mantep banget lah, harus nonton lah pokoknya film Nona. Nonton lah ya. Jadi Disney All Star. Ini endorse ya. Jadi itu sih kalau aku sih Nona tuh nggak bisa aku ceritakan lewat review ya. Sebuah film dengan tema simple tapi pesan yang disampaikan itu dalam sih. Dalam ya. Jadi mungkin kontra yang lain tuh ini sih. Ada bagian distorsi suara Augie yang waktu di dalam suara orang hutan ini kayak ngeganggu dialognya si Nona gitu. Ada beberapa scene kayak di awal gitu kan. Iya. Jadi kayak suara Augie itu justru yang harusnya bisa lucu, tapi karena suaranya mungkin kayak suara dalam hati gitu ya. Jadi kayak aneh aku dengernya, kayak
si Nona nih ngomong sibuk sama orang lain, ya emang bener gitu ya, tapi suara Augie-nya tuh kayak deep, lebih dalam tuh loh. Oh ya, itu berarti dari masalah teknis ya? Iya, teknis kan ya. Soalnya itu dubbingan. Iya, dubbing, jadi kayak ngeganggu gitu. Ganggu sih emang. Tapi tetap nggak menutup keindahan film ini. Nggak menutup keindahan. Ya, dan aku sih sebenarnya yang kontranya lagi, ini scene-nya si Nadia Arina ini kok dia kuat ya? Dari suhu segitu, yang dinginnya nauzubillah mungkin ya di situ ya. Salju ya. Dia nggak makan sama sekali kan? Ya, itu salah satu juga ya. Walaupun itu masih dalam masuk logika film, tapi jadi aneh gitu. Jadi aneh. Saat dia datang nggak makan apa-apa gitu, ngamen juga nggak tahu duitnya buat beli apa, habis ngamen dia lari ke kan? supermarket terus lari, kita nggak tahu, tapi ya menurutku itu kayak masih logika film lah. Mungkin sang sutradara berusaha untuk memberikan bagian-bagian terpenting kayak memfokuskan film ya, walaupun secara logik realistis nggak realistis juga. Nggak realistis bayangin juga. Pegunungan dengan salju gitu dia masih bisa survive gitu kan? Iya, apalagi minum airnya juga mungkin kan dingin ya Pak ya. Naik gunung lihat ini Toblerone lawas. Pasti semua orang mengalami sih karena ini benar-benar semua penggambaran kehidupan itu sendiri ya. Kalau ditanya filmnya bagus apa enggak, ya bagus gitu. Pak. Kalau disuruh nonton ya harus nonton. Sebenarnya kalau dari segi variatif filmnya sendiri itu mungkin lebih variatif film yang lalu kita ini ya, lalu kita review lebih variatif itu. Cuman ini apa ya, on point gitu loh semuanya. Scoringnya bagus, sinematografinya juga on point, terus actingnya juga pada bagus semua, apalagi orang asing gitu ya, yang di gunung itu juga keren sih ininya. Yang pas adegan terakhir itu kadang-kadang di frame-nya itu Ogi ada. Terus ini ganti lagi Ogi nggak ada, ganti lagi Ogi ada, ganti lagi Ogi nggak ada gitu. Itu agak membingungkan sih sebenarnya. Mungkin sebenarnya lebih intim kalau Ogi dimunculkan aja gitu. Lebih emosinya lebih dapet sih. Secara kan si Nonanya juga kan ini ngelihat juga kan si Oginya gitu. Apalagi dia dengar suaranya juga dari si monyet. Jadi kesimpulannya kalau dari aku sih, Nona sendiri sih sebuah gambaran penghidupan ya. Gambaran penghidupan. Ada rasa emosi, kecewa, egois, terus pencarian jati diri, terus perjalanan gitu. Intinya tuh kehidupan banget. Kehidupan manusia ya, lebih tepatnya ya. Kalau dibilang film ini sebagai tuntunan, sangat tuntunan. Kalau ini sangat tuntunan. Karena kayak Mama Dede ya, ceramah gitu filmnya. Kalau dinikmati bener-bener kayak ceramah gitu filmnya. Kalau saya sih sebenarnya agak menyayangkan aja kenapa karakter se-ikonik Tio Pakusadewo lewat ya kita. Dilewat doang gitu. Cuma dia mabok kayak mau memperkuat kalau kehidupan si Nona tuh ini ya, faktab gitu. Iya. Ya, hal-hal kecil tapi sangat disayangkan aja sih. Kenapa nggak dimanfaatkan menjadi flashback yang lain gitu. Jadi untuk skor sih dengan segala teknis yang ada ya 8 lah. 8 lah. Oke, secara keseluruhan ya. 8 lah. Kalau dari saya secara keseluruhan film ini saya nilai 7,5 ya. Nadia Arina 10. Cantik banget ya. Anjing. Ya itulah mungkin ya untuk review kali ini Nona. Jadi lebih baik nonton aja sih, karena nonton sendiri. Kalau kita ngejelasin juga bingung gitu kan. Karena ini kayak pengalaman spiritual gitu ya. Kayak nonton tuh kayak perjalanan Nona pun juga pengalaman spiritual dia untuk mengobati kekecewaan dia, kehidupannya kehilangan sebagai rasa, terus dia jadi lebih baik gitu. Tapi aku ada sedikit teori nih gimana? Mungkin sebenarnya Nona tuh udah meninggal waktu Nona tuh udah meninggal, terus dia jalan-jalan sama si boneka nih dengan kondisi meninggal gitu. Oh, itu arwahnya berarti ya? Iya, itu sedikit teori dari aku. Siapa tahu nanti bisa masuk Nona Cinematic Universe. Tapi enggak itu insight aja. Iya, racun dari kita aja. Tapi ya filmnya bagus. Ya, bisa dan saya saranin nontonnya sendiri ya. Sendiri. Intimate soalnya. Kalau bareng ya bisa. Bareng bisa, cuman buka hati dalam-dalam. Iya. Dinikmatin. Iya, mungkin punya insight lain nanti mungkin temennya ya. Itu mungkin lah review kali ini. Salah satu line up eksklusif MD Pictures lagi. MD Pictures lagi ya ini ya. Kita di endorse MD Pictures lagi laku nih ya. Lagi laku. Disney Plus kan? Disney Plus ya. Jadi mungkin next movie teman-teman bisa langsung saranin aja. Saran di komen. Mau film baru, lama, pertengahan, atau mungkin
Anime enggak ya kita? Anime boleh. Anime boleh. Boleh aja. Tapi movie semua film lah, semua film. Semua film lah ya. Ini boleh lah semua genre film, yang penting film ya. Yang penting film. Jangan yang Oke, jadi mungkin itu aja Cinema Analytics kali ini. Analytics Jadi semoga bisa memberikan tuntunan buat teman-teman, memberikan rekomendasi film-film bagus buat kalian. Akhir kata Andi pamit. Sakin juga pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Akhir kata, saya Mama Dede. Rampung. Oke, dadah.